Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Julia Nurindasari dengan NIM 2010525241007 dari Teknologi Pendidikan kelas A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau lebih tepatnya ingin memaparkan materi tentang pendidikan komparatif mengenai tugas akhir semester 5 ini. Oke, sebelum berlanjut, sebenarnya teman-teman udah tahu belum sih, pendidikan komparatif itu sebenarnya apa? Nah, mungkin, di sini saya akan menjelaskan konsep awalnya terlebih dahulu. Oke. Oke, di sini, saya akan menjelaskan konsep dari pendidikan komparatif. Nah, sebenarnya kalian asing nggak sih sama apa itu komparatif? Mmm, atau ada yang udah tahu? Nah, sebenarnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih, pendidikan komparatif itu. Jadi, pendidikan komparatif atau yang biasa disebut dengan pendidikan perbandingan merupakan suatu hal yang di mana, sangat penting dilakukan oleh sebuah instansi pendidikan terlebih lagi pada era globalisasi ini. Jadi pendidikan komparatif ini menjadi salah satu cara dalam mengembangkan instansi pendidikan menjadi lebih baik dan menambah wawasannya yang lebih luas lagi untuk mengelolaannya. Dan untuk selanjutnya menurut Carter V. Gotch, nah di sini beliau menjelaskan bahwa mengartikan suatu pendidikan komparatif sebagai lapangan studi yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan sebagaimana terdapat pada beberapa negeri dengan maksud untuk mengadakan perluasan pemandangannya dan pengetahuan tentang pendidikan di luar batas negeri sendiri. Jadi nih, misalnya kita ingin membandingkan, suatu negara atau suatu pendidikan yang pendidikan itu benar-benar maju di negara tersebut, misalnya, Australia. Nah, kita bandingkan dengan Amerika. Nah, mungkin, emang ada beberapa perbandingan yang bisa kita ambil melalui perkembangannya dan pengelolaannya, seperti itu. Nah, sama halnya bahwa pendidikan komparatif ini sebuah sistem pendidikan yang di dalamnya membahas mengenai sebuah teori dan praktek di suatu negara atau membandingkan antara negara tanpa melihat status latar belakang dari sebuah negara tersebut. Jadi, perbandingan tersebut dapat bersifat mikro. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sifat mikro tersebut? Jadi, artinya dapat terjalin antar dua instansi atau lembaga yang masih dalam satu wilayah. Jadi tujuannya ini tuh dari adanya pendidikan yaitu sebagai komparatif atau perbandingan pendidikan untuk menambah wawasan sehingga pengetahuan yang didapat dari pendidikan ini menjadi meningkatkan mutu pendidikan di suatu instansi, lembaga, atau negara tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mengenai konsep pendidikan komparatif. Nah, untuk selanjutnya yaitu apa sih esensi dari studi komparatif? Pasti adanya pendidikan komparatif itu pastinya juga ada esensinya dong, nggak cuma konsep-konsep doang sama teori doang, kayak gitu. Jadi esensi dari studi komparatif yaitu di sini posisi pendidikan komparatif dijadikan sebagai studi metode awal perbandingan sistem pendidikan antar dua negara atau lebih yang berbeda dilihat dari segi kemajuan pembangunan, segi latar belakang sejarah, segi latar belakang ekonomi, dan segi letak geografisnya. Jadi tidak bisa dimungkiri di dalam keberadaan pelajar Indonesia maupun di luar sana terbilang sangat banyak, seperti itu.
Oke, untuk selanjutnya, nah, what do you think about the picture? Nah, kalian merasa asing nggak sih sama, ini gambar tersebut? Ini tuh kalau di mana-mana pasti kita lihat, ya nggak maksudnya di mana-mana sih, di mana kita melihat suatu buku, buku geografis, terus buku tentang, eee, ensiklopedia tentang beberapa negara, itu tuh pasti ada si patung ini. Nah, apa sih nama patung ini gitu? Kurang lebihnya itu namanya kalau nggak salah Sintik atau apalah gitu ya, yang sudah terkenal. Nah, di negara apa nih? Ada yang tahu nggak sih ini di negara apa yang udah nggak familiar banget? Yang padang terkenal panas, terus padang pasir kayak gitu. Ya, bener banget sih di Mesir. Jadi patung ini melambangkan atau yang lebih dikenal, banyak dikenal di negara Mesir. Nah, jadi di sini kita akan mencoba mengkomparasikan suatu pendidikan, pendidikan komparatif di negara Mesir. Ya, kenapa negara Mesir? Ya, pastinya dilihat dari pendidikannya tentu banyak banget sih ya perkembangannya dari segi apapun. Nah, coba kita bahas satu persatu. Oke, pendidikan di Mesir. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa keberadaan pelajar di Indonesia, yaitu khususnya di Mesir, terbilang sangat banyak, atau yang dari Indonesia ke Mesir itu bisa jadi ratusan ya. Dari tahun 2018 sendiri, Indonesia melalui Kementerian Agama atau Kemenak mengirimkan hampir 2.000 pelajar atau calon mahasiswa baru. Nah, ini nggak cuma ratusan, tapi ribuan yang dikirimkan ke negara Mesir. Nah, belum lagi jika dikalkulasikan dengan pelajar delegasi non-Kemenak. Jadi, di Mesir memang tidak ada batasnya atau tidak membatasi jumlah mahasiswa yang masuk dan nilai ini bertambah dari tahun ke tahun. Jadi dari eee, jadi Mesir memang dengan banyaknya pelajar dan masyarakat Indonesia yang ada, kita bisa bergabung dengan komunitas-komunitas di daerahnya, di masing-masing daerah, yaitu ada ormas cabang dan alma mater yang dan sebagainya. Jadi di sana di Mesir walaupun banyaknya pelajar Indonesia, di sana juga bisa bergabung dengan beberapa, mahasiswa dari Indonesia sendiri dengan melalui komunitas-komunitas yang terjalin di negara Mesir. Setelah itu Mesir, universitas yang paling terkenal. Nah, kalian udah tahu belum sih, apa sih universitas yang paling terkenal di negara Mesir itu apa gitu? Yang benar-benar menjadi incaran mahasiswa Indonesia. Nah, ada yang nggak tahu nggak sih sama Al-Azhar? Kayaknya udah nggak asing lagi kan buat kita, banyak yang jadi bahan pembicaraan ya tentunya di Universitas Al-Azhar ini. Nah, Universitas Al-Azhar didirikan pada tahun 970 atau sampai 972 Masehi. Ini merupakan salah satu universitas tertua di dunia. Nah, bayangkan nih satu-satunya universitas tertua di dunia adalah Al-Azhar. Jadi siapa sih yang nggak tertarik sama Al-Azhar ini gitu. Nah, kredibilitasnya dalam ilmu agama Islam sudah mengaung ke seluruh penjuru dunia. Universitas Al-Azhar yang berpusat di Kairo ini menjadi pusat studi Islam Sunni, moderat, dan toleran. Nah, pemerintah Mesir pun mengatakan bahwa mengembangkan secara ilmiah harus dilakukan dalam sistem pendidikan. Jadi, pemerintah Mesir pun mendukung adanya universitas ini dan selalu memprioritaskan dari penjuru negara manapun yang ingin masuk di Universitas Al-Azhar ini.
Nah, untuk selanjutnya, setelah kita beranjak dari apa itu, Al-Azhar, nah kita selanjutnya akan mengupas bagaimana sih sistem pendidikan di negara Mesir ini. Oke. Nah, di negara Mesir ini banyak banget sih yang perlu kita bahas, di mana pemerintahan Mesir mengatakan bahwa pengembangan secara ilmiah harus dilakukan dalam sistem pendidikan. Nah, dari negaranya aja sudah mengemban atau memberi konsep untuk selalu berpegang teguh sama sistem pendidikan. Oleh sebab itu, diputuskan bahwa konsep struktur, fungsi, dan manajemen pendidikan suatu harus ditinjau dan Mesir ini juga memprogram wajib belajar. Ada program wajib belajar di Mesir ini. Ya nggak beda juga sih di Indonesia juga ada program wajib belajar. Nah, seperti apa nih program wajib belajarnya di Mesir? Nah, coba kita kupas tuntas nih. Jadi masyarakat harus pandai dalam hal baca tulis dan terdidik. Harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Karena dalam ilmu atau dalam sistem globalisasi ini tentunya banyak sekali kan ya teknologi yang semakin maju, semakin masuk di beberapa negara pastinya. Nah, itu akan mendorong bagaimana masyarakat untuk ambil alih atau ambil kendali dengan kemajuan teknologi tersebut. Jadi si masyarakat ini harus dituntut untuk produktif. Pendidikan juga harus fleksibel dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, Kementerian Pendidikan di Mesir ini menyatakan bahwa lebih rinci dari beberapa fungsi pendidikan itu berikut ini ada tujuan utama dari pendidikan, yaitu. Nah, tujuan utama pendidikan di Mesir tuh sebenarnya apa sih? Kita pasti kepo ya sama pendidikan di Mesir kalau misalnya adakah tujuan yang sebenarnya yang mereka cari kayak gitu sih. Untuk yang pertama yaitu pendidikan dimaksudkan untuk menegakkan demokrasi dan persamaan kesempatan pembentukan individu-individu yang demokratis. Nah, di sini pendidikan di Mesir dituntut untuk harus demokratis. Terus yang kedua, pendidikan juga dimaksud sebagai pembangunan bangsa secara menyeluruh, yaitu menciptakan hubungan fungsional antara produktivitas pendidikan dan pasar kerja. Jadi, mereka dituntut untuk sebagai atau pembangun secara keseluruhan, baik itu dari sistem produktivitasnya, dari pendidikan maupun dari pasar kerja, seperti itu, biar berkesinambungan, sepertinya kayak gitu sih ya. Untuk yang ketiga yaitu pendidikan juga harus diarahkan pada penguatan rasa kepemilikan individu terhadap bangsa dan penguatan atas budaya dan identitas Arab. Karena di sini, lebih ciri khasnya yaitu ke Arab-Araban, jadi di Mesir ini pastinya budaya Arab ini dijunjung tinggi dan dijaga agar tidak hilang karena mereka punya ciri khas, pastinya mau nggak mau kan harus dijaga ya. Masa iya mau ngelepas suatu ciri khas dari negaranya dan disia-siakan seperti itu aja. Sedangkan di masa globalisasi ini banyak banget, eee, negara-negara yang mulai mencari identitasnya. Kalau misalnya dia yang udah punya identitas kan sayang banget sih ya kalau nggak dimanfaatkan atau dipertahankan sedemikian rupa kayak gitu.
Untuk selanjutnya, yang keempat, yaitu pendidikan harus mampu menggiring masyarakat pada pendidikan sepanjang hayat melalui peningkatan diri dan pendidikan diri sendiri. Jadi, peningkatan diri sendiri itu juga sangat diutamakan atau menjadi tujuan utama dari pendidikan di Mesir. Terus yang kelima, yaitu pendidikan harus mencakup pengembangan ilmu dan kemampuan tulis baca, berhitung, mempelajari bahasa-bahasa selain bahasa Arab, cipta seni, serta pemahaman atas lingkungan. Jadi kan di sana itu mayoritas kan menggunakan bahasa Arab. Jadi mereka yang di sana diwajibkan atau bisa diharapkan untuk bisa membaca, menulis selain bahasa Arab yang di sana. Semisal berlatih bahasa Inggris, terus ada juga berlatih beberapa teori-teori yang mungkin masuk di dalam pendidikan tersebut. Untuk yang keenam, maaf, yang keenam yaitu pendidikan bertujuan pula sebagai kerangka kerjasama dalam pengembang kurikulum dan penilaian. Nah, itu tadi sih tujuan utama dari pendidikan Mesir, yaitu ada 6. Pastinya dari tujuan tersebut banyak juga ya yang bakal jadi terobosan-terobosan apa saja sih biar semuanya tujuan itu bisa berjalan dengan lancar atau berjalan sesuai dengan rencana. Nah, caranya itu ada 5 jenis pendidikan di Mesir. Nah, 5 jenis pendidikan di Mesir ini adalah suatu tujuan untuk menerapkan beberapa tujuan utama tadi, 6 tujuan utama tadi sebagai terobosan-terobosan agar menjadi pendidikan di Mesir itu agar semakin maju. Nah, apa saja 5 jenis dari pendidikan di Mesir? Jadi, yang pertama yaitu sistem pendidikan formal. Ini sama sih sama yang di Indonesia, ada pendidikan formal juga. Nah, kalau di Mesir ini mempunyai 2 struktur paralel. Nah, di sistem pendidikan formal itu dibagi jadi 2, yaitu struktur sekuler dan struktur keagamaan di Al-Azhar tadi yang notabene sudah termasuk atau yang sudah terkenal di beberapa negara juga. Struktur sekulernya diatur oleh Kementerian Pendidikan dan untuk struktur keagamanya yang pasti didukung juga dari Kemenak, kayak gitu sih. Untuk yang kedua yaitu sistem sekolah sekuler, pendidikan wajib. Di Mesir berlaku sampai grade 8, ini dikenal sebagai pendidikan dasar. Jadi sistem sekolah sekuler di sana yaitu sebuah pendidikan wajib ditempuh di Mesir, yaitu dari grade 8. Ada pendidikan taman kanak-kanak atau playgroup yang mendahului pendidikan dasar, tetapi jumlahnya sangat kecil dan kebanyakan berada di kota-kota tertentu gitu. Pendidikan dasar ini dibagi menjadi 2 jenjang. Jadi jenjang pertama yang dikenal dengan sekolah dasar mulai grade 1 sampai grade 5 dan jenjang kedua yaitu dengan sekolah persiapan mulai dari grade 6 sampai dengan 8. Jadi sistem sekolah sekuler itu jangka waktunya 8 tahun dan dibagi menjadi 2 yaitu yang jenjang pertama yaitu dari 1 sampai 5 tahun, untuk jenjang kedua yaitu jenjang persiapan itu dari jenjang 6 sampai 8, itu. Untuk yang ketiga yaitu sistem sekolah Al-Azhar. Apa itu sistem sekolah Al-Azhar? Jadi sistem sekolah Al-Azhar itu hampir sama dengan sistem sekuler pada tingkat pendidikan dasar. Perbedaannya ya bahwa pendidikan agama Islam lebih mendapat tekanan atau lebih ditonjolkan. Jadi mereka mata pelajaran kurikulumnya itu sama seperti pada sekolah sekuler. Grade 10 dan 11 sama untuk semua murid. Pada akhir grade 11, murid boleh memilih apakah ingin masuk sekolah umum 2 tahun lagi atau masuk sekolah agama selama 2 tahun, seperti itu. Jadi mereka di sekolah Al-Azhar itu diberikan 2 pilihan.
Untuk yang keempat yaitu pendidikan vokasional dan teknik, di mana upaya untuk memperluas pendidikan kejuruan atau vokasional dan pendidikan teknik dimulai pada tahun 1950-an. Jadi di sana nggak cuma agama aja, di sana juga ada pendidikan vokasional atau teknik. Nah, untuk yang kelima yaitu pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal ini didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pendidikan terencana di luar sistem pendidikan formal. Pendidikan ini dimaksudkan untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi kelompok-kelompok orang tertentu, apakah itu anak-anak, generasi muda atau orang dewasa, apakah mereka laki-laki atau perempuan, petani, pedagang, atau pengrajin, apakah mereka dari orang kaya atau miskin. Nah, itu tadi 5 jenis pendidikan yang ada di Mesir. Nah, untuk kurikulum di Mesir nih ada apa aja atau seperti apa sih, pengembangannya? Apakah sama persis dengan di Indonesia atau tidak? Nah, di Mesir kurikulum ada beberapa tim, ada 5 tim, di mana hasil pekerja tim. Jadi kurikulum di Mesir itu dibuat atau dirangkai dari hasil pekerjaan tim. Tim kurikulum Tim kurikulum tersebut terdiri dari satu konsultan, yang kedua ada supervisor, yang ketiga ada para ahli, yang keempat ada para profesor pendidikan, dan yang terakhir yaitu guru-guru yang berpengalaman. Nah, biasanya nih ya, ada sebuah panitia untuk setiap mata pelajaran atau kelompok pelajaran dan ketua-ketua panitia ini diundang rapat sehingga segala keputusan saat dikoordinasikan tersebut mereka benar-benar hadir. Nah, kurikulum yang sudah dihasilkan oleh panitia diserahkan kepada Dewan Pendidikan Pra-Universitas yang secara resmi mengesahkan untuk diimplementasikan. Jadi berdasarkan peraturannya, kurikulum dapat diubah dan disesuaikan untuk mengkoordinasikan kondisi setempat atau hal-hal khusus. Nah, untuk Pusat Penelitian Pendidikan Nasional bertanggung jawab mengumpulkan informasi mengenai materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan mengenai implementasinya di lapangan. Nah, hasil penelitian tersebut dibentuk dan dibagi tugas untuk mempelajarinya dan merumuskan perubahannya sejumlah besar besar supervisor konsultan dari semua level bertemu secara reguler dengan guru-guru guna memberikan bimbingan dan untuk mengumpulkan informasi. Jadi, ada berbagai pusat latihan, sekolah percobaan, dan sekolah percontohan yang bertujuan untuk pembaruan kurikulum serta perbaikan metode mengajar. Jadi, garis besar dari kurikulum ini ditentukan sebuah tim kecil mirip dengan tim yang diterapkan di atas dibentuk untuk menulis buku teks. Nah, buku tes ini menurut kurikulum tidak persis sama dengan kurikulum yang dilaksanakan. Jadi, perbedaannya disebabkan oleh faktor seperti kondisi kelas, kurangnya alat peraga, dan perlengkapan lainnya, dan kualitas guru bertentangan dengan apa yang digariskan dalam kurikulum. Kebanyakan pengajar masih berorientasikan dengan verbal. Jadi, sistem kurikulum di sana sudah sangat struktur, namun di sana masih banyak beberapa fasilitas yang belum memadai, dan beberapa guru juga yang masih minim dengan hal-hal yang diwajibkan atau yang harusnya udah sampai sini, tapi guru-guru tersebut masih ada yang kurang mumpuni, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita mulai mengkomparasi sistem pendidikan di Mesir dan juga di Indonesia. Di sini ada 3 perbedaan di Mesir dan di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang filsafat pendidikan. Nah, di filsafat pada aspek filsafat pendidikan ini di Mesir, pendidikan dikembangkan hingga batas-batas yang memungkinkan peserta didik mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan di Indonesia,
pendidikan dikembangkan dengan dasar filosofis Pancasila sehingga terbentuk manusia Pancasilais. Jadi di Indonesia kan yang udah kita kenal yaitu ada 5 sila. Jadi semua aspek filsafat pendidikan kita berpengaruh di Pancasila tersebut. Tapi sedangkan kalau di Mesir itu tuh batasnya yang memungkinkan peserta didik itu mencapai kebahagiaan hidup di dunia akhirat. Nah, untuk aspek yang kedua yaitu politik dan tujuan pendidikan. Jadi di Mesir pada aspek politik dan tujuan pendidikan yang pertama yaitu mengembangkan konsep, struktur, dan proses serta fungsi pendidikan secara ilmiah. Yang kedua, pendidikan bertujuan menegakkan demokrasi dan persamaan kesempatan pendidikan sepanjang hayat. Nah, sedangkan di Indonesia nih, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu dan pendidikan sepanjang hayat, sama-sama sepanjang hayat. Dan untuk yang kedua, pendidikan bertujuan membentuk warga negara yang Pancasila. Jadi, lagi-lagi Indonesia ini berpegang teguh dengan Pancasila atau dasar negara di Indonesia tersebut. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua berbudi pekerti luhur. Yang ketiga yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Yang kelima yaitu memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi sudah di dalam politik dan tujuan pendidikan ini dari dua negara tersebut adanya perbedaan ya, yang dimana lagi-lagi di Indonesia mereka berpegang teguh dengan dasar negara yaitu Pancasila, sedangkan di Mesir mereka lebih ke mengembangkan bagaimana suatu konsep, struktur, dan proses serta fungsi pendidikan secara ilmiah. Nah, untuk yang ketiga, aspek yang ketiga yaitu kita mengkomparasi dari manajemen pendidikannya. Nah, dari manajemen pendidikannya ini seperti apa? Nah, di sini di dalam aspek manajemen pendidikannya itu ada 5 jenis, yaitu yang pertama tentang otoritasnya. Untuk otoritas di Mesir sendiri, Kementerian Negara atau Kementerian Pendidikan yang terdiri dari 140 distrik pendidikan dengan jaringan supervisor dan administrator. Nah, untuk di Indonesia sendiri Kementerian Negara atau Kementerian Pendidikan dan desentralisasi pendidikan pada 543 kabupaten atau kota. Nah, ini juga jadi perbedaan ya kalau di sana. Nah, untuk yang kedua yaitu dari segi kurikulum dan metode pembelajarannya. Kalau di Mesir nih, kurikulum disusun berdasarkan kerja tim yang terdiri dari konsultan, supervisor, para ahli, para profesor pendidikan, dan guru-guru yang berpengalaman. Seperti yang udah aku jelasin nih di slide sebelumnya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri kurikulumnya itu disusun dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaian dengan lingkungan kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesenian sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Jadi kalau di Indonesia benar-benar dilihat dari segi peserta didiknya. Seperti sekarang ini kita menggunakan kurikulum merdeka ya. Jadi mau gimana pun kita bisa bebas memilih atau kita itu atau guru itu sebagai fasilitator dan kita di sini yang harus menggali sebanyak-banyaknya informasi atau sebanyak-banyaknya ilmu untuk digali, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, di Mesir sendiri, Pusat Penelitian Pendidikan Nasional bertanggung jawab mengumpulkan informasi mengenai materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan mengenai implementasi di lapangan. Nah, yang ketiga, pada level pendidikan tinggi lebih banyak kebebasan dalam menyusun kurikulum dan dalam pemakaian buku teks. Jadi di Mesir pun bebas untuk bagaimana pemakaian kurikulumnya, apakah harus dituntut dengan menggunakan seperti ini, yang ini, dan lain sebagainya, itu tidak, gitu.
Untuk yang terakhir di Mesir sendiri bahasa asing seperti bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman diajarkan pada sekolah menengah. Jadi pada sekolah dasar mereka belum diajarkan untuk berbahasa yang asing, bahasa Inggris, Jepang, dan lain sebagainya. Sedangkan di Indonesia sendiri pada sekolah dasar sudah diajarkan bahasa asing, yaitu bahasa Inggrisnya. Jadi sudah nampak terlihat kan ya, perbandingannya. Nah, di sini di Indonesia sendiri isi kurikulum setiap jenis itu ada jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia pastinya berpegang teguh dengan dasar negara yaitu Pancasila, dan di sini lebih ke mengamalkan bagaimana sih berhidup bersosial seperti itu dan bernegara pastinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari ujian kenaikan kelas dan sertifikasi. Nah, di Mesir sendiri hasil ujian di Mesir itu sangat membentuk baik terhadap murid maupun bagi orang tua. Jadi ujian naik kelas ditetapkan pada grade 2, 4, dan 5 dan ujian negara utama dilaksanakan pada akhir grade 8. Jadi murid yang lulus mendapatkan sertifikat pendidikan dasar dan dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nilai ujian sangat berpengaruh pendidikan yang dipilih. Sedangkan di Indonesia, ujian kenaikan kelas dilaksanakan berdasarkan grade dan sertifikasi dinyatakan dalam dokumen ijazah dan atau sertifikat kompetensi. Nah, kalau di sini itu yang dapat kita lihat kayak ijazah, kayak gitu bisa untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Dan uji kompetensi juga bisa digunakan untuk melamar kerja, kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu struktur dan jenjang pendidikannya. Nah, di Mesir ini sistem pendidikannya formal, mempunyai dua struktur paralel yaitu struktur sekuler dan struktur keagamaan Al-Azhar. Terus yang kedua yaitu pendidikan non formalnya yaitu merupakan serangkaian kegiatan pendidikan terencana di luar sistem pendidikan formal. Nah, sedangkan di Indonesia, jenjang pendidikan di Indonesia tidak jauh berbeda sama negara-negara yang lain, yaitu di mana 3 sampai 5 tahun itu pada PAUD, 6 sampai 12 itu di SD, 13 sampai 15 itu di SMP, dan 16 sampai 18 itu di SLTA, serta 19 tahun ke atas mengikuti jenjang universitas. Nah, sebenarnya hampir sama-sama sih kalau untuk struktur dan jenjang pendidikannya pasti melalui TK, SD, SMP, SMA, atau SMK, dan baru universitas yang paling tinggi kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir yaitu pendanaannya. Nah, pendanaan dari Mesir sendiri, pemerintah pada tahun 2013 memberikan kuota 70% bagi pendidikan. Pendidikan Mesir dari seluruh alokasi anggaran nasional serta menerima bantuan dari lembaga-lembaga donor. Jadi mereka menerima donatur seperti itu untuk masuk di dalam pendidikannya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN atau yang biasa kita kenal anggaran negara. Itu sih. Jadi sebenarnya lebih besar anggaran dari Indonesia, yaitu si pemerintah Indonesia ini memberikan 20%-nya. Sedangkan di Mesir ini cuma 17%. Tapi di Mesir ini enaknya mereka bisa menerima donatur, sedangkan di Indonesia untuk menerima donatur itu hanya terbatas, sekolah terbatas. Beberapa sekolah itu harus ada beberapa prosedur tertentu untuk menerima pendanaan dari donatur, kayak gitu sih. Nah, jadi dapat kita lihat atau dapat kita simpulkan hasil komparasi dari kedua negara tersebut memang sangat-sangat berbeda. Sedangkan ada keunggulan di masing-masing negara itu pastinya, sedangkan kekurangannya di masing-masing negara pun juga ada. Karena
Di dalam pendidikan nasional ini memang banyak banget yang perlu dibenahin juga dan masih belum bisa dikatakan sempurna karena seiring berjalannya waktu, perkembangan pendidikan di Indonesia ataupun di luar sana, di nasional itu selalu berubah-ubah dan selalu berganti-ganti karena perkembangan peserta didik itu dari tahun ke tahun itu akan semakin berbeda-beda dan beraneka ragamnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi dari kesimpulannya, dari komparatif atau komparasi dari kedua negara tersebut dapat kita ambil yaitu di mana suatu negara itu bisa berkembang dengan caranya sendiri atau dengan sistem mereka atau sistem manajemen pendidikannya mereka sendiri-sendiri. Kalau untuk kurikulum itu memang di masing-masing negara itu bisa dibebaskan. Walaupun mereka sudah sedemikian rupa untuk menyusun kurikulum sebagus apapun, kalau misalkan negaranya belum siap, mau nggak mau kan kita harus menunggu si negara itu siap. Jadi kesimpulannya itu tetap ada plus dan minusnya dari masing-masing negara. Nah, sekian dari paparan tentang komparasi negara Mesir dan negara Indonesia. Mungkin banyak kurang dan salah kata dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.